selanjutnya, Santi, Santi, Santi. mohon izin Bapak Rohmat Supriyadi, mohon izin. Halo, apakah Bapak bisa mendengar suara saya? Siap, mendengar. Oh, alhamdulillah. Selamat pagi, Pak. Apa Selamat kabar? pagi, Ibu Suhani. Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Semoga sehat selalu Iya, terus. iya. Bapak Ibu semua telah hadir keynote speaker kita hari ini yaitu Bapak Rohmat Supriyadi. Beliau adalah Direktur Pemantauan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Daerah Kementerian PPN PPPN Kementerian PPPN Bappenas. Bapak Rohmat Supriyadi mungkin mohon berkenan untuk menyampaikan arahannya kepada kita semua. Kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Suryanti. Yang kami hormati Pak Gede, Siap, Pak Pak kami Rohmat. hormati Pak Sehat-sehat, Pak. Rahmadi. Alhamdulillah sehat Pak. Yang kami hormati Pak Kepala Bapeda Temanggung. Selamat pagi Pak. Siap, Bapak. Siap. Yang kami hormati Bapak Sekda Provinsi Jawa Barat dan Bapak Ibu para Fusilan perencana dari seluruh Indonesia, baik dari provinsi maupun kabupaten kota. Kami awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami pertama memohonkan maaf, Pak Deputi tidak bisa hadir karena apa cukup padat acaranya, mengingat sedang setelah pencetakan buku RKP yang di sudah dipermenkan, ini terus berkonsolidasi dengan timnya presiden terpilih karena harus mengintegrasikan antara visi misi presiden terpilih dengan teknokratiknya teknokratiknya RKP, sehingga cukup padat acaranya, di samping eh, ada kegiatan yang apa yang sifatnya rutin berkaitan dengan MRPN, kemudian SKKPN atau penilaian kinerja perencanaan dan sebagainya, sehingga eh, terpaksa harus bagi tugas, tetapi ini merupakan agenda yang penting yang diinisiasi dari P3I ini untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Em, Pertama yang ingin kami sampaikan nanti tentunya akan berkaitan dengan eh, apa sih PPD ini sebenarnya, binatang apa, dan kemudian bagaimana diselenggarakan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, em, tentunya kami juga mencoba untuk memahami secara bertahap, karena kami juga saya sendiri baru 4 atau 5 bulan ini bergabung di Kedutaan PPP, wabil khusus menggantikan Bu Agustin di Direktorat PEPPD ini, yang salah satunya adalah mengawal penyelenggaraan penghargaan pembangunan daerah. Bapak Ibu sekalian, jadi eh, PPD ini sebagai salah satu penyelenggaraan evaluasi yang komprehensif dan kreatif terhadap pelaksanaan perencanaan dan pembangunan eh, daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Jadi eh, ini bukan sekedar perlombaan gitu Pak Gede ya, bukan Ya, sekedar perlombaan perencanaan, tetapi memang Bappenas menyelenggarakan ini dalam rangka untuk melakukan evaluasi, semacam evaluasi secara kreatif terhadap penyelenggaraan perencanaan di daerah. Nah, tentunya di dalam perencanaan atau di dalam penyelenggaraan ini kami terus melakukan satu telahan-telahan lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian, karena tentunya eh, indikator-indikator, kemudian juga em, kriteria-kriteria penilaian tentunya
akan berkembang terus seiring dengan kemajuan pembangunan. Nah, adapun tujuan esensi dari penghargaan ini adalah mendorong pemerintah daerah menyusun dokumen perencanaan secara konsisten, komprehensif, dan terukur. Ini terukur ini yang penting dan dapat dilaksanakan. Dapat dilaksanakan ini maksudnya adalah ya perencanaan tersebut memang merupakan rencana suatu kebutuhan di daerah gitu ya. Dan kemudian tentunya mendorong terjadinya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara pusat dan daerah, antara SKPD di provinsi itu sendiri, dan kemudian juga tentunya antar kabupaten kota gitu di provinsi itu gitu. Itu dan kemudian juga mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan yang efektif, efisien dalam rangka mencapai sasaran pembangunan di daerah. Itu dan kemudian objek ruang lingkup yang dilakukan pengamatan atau penilaian itu adalah proses penyusunan dokumen perencanaan, apakah ada inovasi-inovasi kreatif-kreatif yang diinisiasi oleh daerah, dan kemudian juga kualitas dokumen perencanaannya itu sendiri, dan kemudian bagaimana pencapaian pembangunan daerah, baik itu target, progres, ataupun wilayah sekitarnya. Dan kemudian juga yang keempat adalah bagaimana inovasi-inovasi dilakukan oleh pemerintah daerah, karena tentunya inovasi ini adalah satu kebutuhan, karena tanpa inovasi atau kalau hanya dilakukan secara business as usual tentunya tidak akan mencapai lompatan-lompatan keberhasilan gitu. Jadi ke sana. Jadi Bapak sekalian, kami berharap dari hasil training ini atau dari sharing session ini, berharap Bapak Ibu bisa melakukan eksplorasi apa saja yang perlu di improve terkait dengan perencanaan-perencanaan di daerah ini. Bapak sekalian, ini adalah satu gambaran. Jadi PPD ini telah dilakukan sebenarnya sejak tahun 2013. Ya, sejak tahun 2013 sebenarnya. Dan kemudian gambaran ini kami ambil untuk 2018 sampai 2024. Nah, kalau kita lihat bahwa kurun waktu 7 tahun ini, jadi ada, kalau kita lihat di kawasan barat Indonesia itu hampir semuanya sudah pernah masuk nominasi 10 besar gitu ya. Jadi antara Kalimantan, Sumatera, Jawa. Tuh. Nah, kemudian, untuk yang di kawasan itu masuk 3-4 kali ke atas gitu ya. Nah, sedangkan di wilayah timur itu masih ada yang abu-abu, itu belum pernah ada yang masuk nominasi 10 besar. Nah, ini kami berharap semoga hari ini ada Bapak Ibu dari Papua, Maluku, maupun Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat yang bisa hadir untuk bisa sharing atau bisa menangkap bagaimana menyiapkan daerah dengan perencanaan-perencanaan yang baik. Jadi kalau kita tentunya ini menjadi satu tantangan bagi Bappenas, tidak bisa kami membiarkan begitu saja untuk wilayah beberapa di Sulawesi, kemudian Papua, Maluku itu tanpa tanpa
perencanaan yang baik. Jadi kami berharap Bappenas bisa eh, meningkatkan program-program penguatan kapasitas perencanaan bagi Bapak Ibu eh, di Papua, Maluku, dan kemudian juga beberapa kawasan di wilayah Sulawesi dan tentunya NTT dan Maluku Utara. Itu dan kemudian kalau kita lihat bahwa di dalam penilaian PPD di dalam kurun waktu 7 tahun ini bahwa kita sudah menggabungkan penilaian antara perencanaan, kemudian pencapaian, dan kemudian inovasi. Jadi ini adalah skop yang dilakukan penilaian. Jadi selain perencanaannya itu sendiri juga pencapaian dari target-target yang direncanakan itu sejauh mana dan kemudian inovasi-inovasi yang dilakukan seperti apa. Jadi kalau kita lihat di sini untuk aspek pencapaian pembangunan untuk wilayah KT ini mengalami tren meningkat gap-nya terhadap wilayah KPI. Jadi terus mengalami peningkatan gap untuk pencapaian-pencapaian makro pembangunannya. Sedangkan inovasi juga demikian, eh, terjadi peningkatan gap juga dari tahun ke tahun dalam 7 tahun ini. Nah, penyebabnya, Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu dicermati, yang kami mohon kepada Bapak Ibu, para perencana, terutama di kawasan timur Indonesia, mohon bisa dibantu. Ternyata penyebabnya itu adalah bahwa eh, provinsi maupun kabupaten kota itu banyak yang tidak melampirkan dokumen capaian, aspek-aspek capaian, maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan inovasi. Sehingga Bappenas tidak bisa menilai terhadap dokumen capaian dan inovasi ini untuk terutama Bapak Ibu dari Timur Indonesia. Saya yakin banyak inovasi capaian yang berhasil dicapai dengan baik sebenarnya. Karena kalau kami lihat mendalami atau menelaah eh, dokumen perencanaannya, kualitas dokumen perencanaannya itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kawasan barat, Bapak Ibu sekalian. Hanya kami tidak bisa menampilkan di sini, tetapi satu realitas Pak Gede, Pak Randy, setelah kami dalami, kami buka gitu ya, ternyata yang menjadi kurang baik nilainya itu hanya di aspek capaian dan aspek inovasi. Sedangkan aspek dokumen perencanaan itu relatif tidak kalah sebenarnya kualitas dokumen perencanaannya. Maka ketika waktu masih Pangripta, jadi sebelum sebelum 2007, sebelum 2018 itu kan masih Pangripta itu kan penilaiannya masih eh, apa eh, skop penilaiannya itu masih dipisah-pisah antara perencanaan, inovasi dan sebagainya. Itu masih dipecah sehingga banyak provinsi dan kabupaten kota di timur yang eh, memperoleh penghargaan dengan kategori-kategori tersebut gitu ya. Itu jadi eh, satu saja Bapak Ibu sekalian yaitu selain tetap mempertahankan dan meningkatkan kualitas perencanaan dengan dokumen perencanaannya juga mohon aspek inovasi dan pencapaian itu untuk selanjutnya mohon bisa dibantu untuk disiapkan itu. Saya yakin inovasinya banyak di kawasan timur Indonesia karena ada Bakti yang selalu mendampingi teman-teman di kawasan timur Indonesia itu. Jadi itu. Terus sekalian, ini adalah praktek. Nah ini di provinsi kan eh, tidak ada wilayah timur untuk selama 7 tahun ini, sedangkan kabupaten kota alhamdulillah tetap ada yang bisa masuk, terutama di eh, Sulawesi dan pernah juga di Lombok Utara di tahun 2018.
Nah, ini kami berharap teman-teman bisa bersemangat untuk intinya ya memperbaiki perencanaan, inovasi dan mengawal capaian-capaian tadi dan didokumentasikan capaian-capaian tersebut gitu ya. Nah, ini yang saya kasih tanda biru ini adalah yang dari kawasan timur. Kawasan timur di sini kami apa definisikan Sulawesi ke timur ya sana. Jadi Kalimantan kami anggap masuk di KPI. Ibu sekalian, ini yang waktu Pangripta, sehingga di sini masih ada provinsi-provinsi dengan kategori-kategori penilaian perencanaan yang sangat selalu masuk, ada yang selalu masuk di sini. Ini waktu sebelum 2018, artinya masih disebut dengan anugerah Pangripta Nusantara. Jadi itu. Bapak sekalian, kalau dari sisi penilaian bahwa penilaian PPD itu ada 2 tahap, yaitu tahap 1 itu menilai dokumen perencanaannya, bagaimana dokumen perencanaan ini disusun, pelibatan dengan siapa, kemudian di dalam dokumen ini apa sinergi dan integrasinya dengan eh, sumber pembiayaan dari dunia usaha, dari masyarakat seperti eh, apa Basnas dan sebagainya itu seperti apa di antaranya itu. Nah, kemudian untuk tahap kedua itu baru dilakukan terhadap penilaian dokumen tadi diambil 10 nominasi dan 10 nominasi inilah kemudian dilakukan di tahap kedua yaitu wawancara dan verifikasi. Nah, tentunya yang dinilai adalah ketika wawancara dan verifikasi itu adalah keseluruhan dari eh, aspek pembangunan yang ada di daerah tersebut. Jadi tidak hanya aspek inovasi yang dinilaikan, tetapi juga aspek-aspek program-program unggulan yang berdampak pada kemajuan wilayah. Jadi yang dinilai pun secara komprehensif juga. Bapak sekalian, ini adalah kriteria penilaian PBD, yaitu aspek yang dinilai adalah ada aspek, ada kriteria, ada indikator. Kemudian skop yang dinilai juga adalah perencanaan, pencapaian dan inovasi. Jadi kalau pencapaian di sini adalah tentunya adalah terkait dengan makro daerah. Selain kualitas pelayanan publik, transparansi, keamanan ketertiban dan capaian pembangunan spesifik daerah. Jadi itu dan secara apa secara keseluruhan yang aspek-aspek yang dinilai. Bapak sekalian, sebagai tindak lanjut dari penilaian PBD ini, tentunya kami tidak bisa berdiam diri juga, tapi kami akan menyampaikan hasil penilaian ini terutama adalah penilaian dokumen perencanaannya yang kami nilai dengan metode spider web yang dilakukan penilaian terhadap sekitar 24 kriteria. Dan dari ini adalah contoh suatu daerah, misalnya provinsi A, ini ada sekitar 6 yang di bawah rata-rata gitu ya. Nah, ini yang membuat tentunya satu daerah bisa kualitas perencanaannya menjadi kurang dibanding dengan yang lain karena kan relatif ya. Itu karena yang masuk 10 besar tentunya adalah eh, yang kategorinya sudah baik sebenarnya, tetapi masih ada beberapa poin bagian yang kurang. Nah, itu Bapak sekalian yang tentunya hal ini bisa menjadi masukan feedback kepada pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota. Dan kita berharap dengan adanya PPD ini
kami dari Bappenas mengetahui dan memahami peta kualitas kemampuan perencanaan provinsi, kabupaten maupun kota, dan kemudian juga pemerintah daerah diharapkan mengetahui, memahami kebijakan nasional yang perlu diselaraskan, serta praktek inovasi perencanaan dan pelayan publik daerah lain. Jadi diharapkan bisa saling sharing pengalaman, dan kemudian bagi non pemerintah juga bahwa harapannya mendorong pihak non pemerintah untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, karena setiap kami melakukan apa eh, kunjungan lapangan untuk wawancara dan verifikasi lapangan, pemerintah daerah selalu melibatkan eh, aktor-aktor non pemerintah, baik itu LSM, baik itu kemudian lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa ataupun kecamatan, dan kemudian juga dunia usaha yang ada di eh, provinsi, kabupaten, kota tersebut dilibatkan di dalam eh, apa eh, wawancara tersebut. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian hal lain yang selain dari PPD ini yaitu aspek inovasi, aspek inovasi pembangunan atau program-program unggulan yang tentunya ini eh, bisa menjadi bahan masukan bagi daerah lain untuk bisa mereplikasi gitu ya. Jadi tentunya Bappenas di sini akan mendorong dan membantu replikasi dan inovasi-inovasi tersebut, selain melalui apakah diklat, training, workshop dan sebagainya, atau buku knowledge sharing yang kami keluarkan, dan tentunya kami juga kerjasama dengan pemerintah daerah, eh, dan harapannya dari inovasi-inovasi yang dijalankan ini eh, dan terbukti sustain itu akan bisa menjadi program reguler pembangunan daerah dan bisa ditiru oleh daerah-daerah lain. Eh, itu harapannya, dan karena inovasi-inovasi yang dibuat oleh pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota ini cukup menarik Bapak Ibu sekalian, karena dengan inovasi itu terjadi itu tadi lompatan-lompatan, baik itu percepatan penanganan kemiskinan, stunting dan sebagainya, ataupun kemajuan ekonomi di daerah, sehingga harapannya kemajuan daerah dengan adanya inovasi-inovasi ini akan semakin dipercepat, dan kemudian eh, daerah lain bisa meniru tersebut. Nah, kami juga sudah mengeluarkan buku inovasi tiga eh, eh, provinsi yang menang PPD pada tahun 2023 yang lalu, dan sudah dirilis di saat ada eh, pameran pembangunan kemarin di JCC. Bapak Ibu sekalian, terakhir eh, berharap besar terkait dengan PPD ini bahwa karena ini sudah menjadi instrumen evaluasi kreatif Bappenas, tentunya kami akan terus melakukan evaluasi atau mengupdate, melakukan pengkajian untuk menyusun kriteria penilaian dengan mempertimbangkan kekhasan wilayah timur Indonesia itu, dan kemudian selain tetap dengan tetap melihat wilayah-wilayah barat yang masih belum bisa masuk tentunya, dan kemudian tentunya kondisi pemetaan kemampuan kapasitas perencanaan di seluruh Indonesia ini tentu akan menjadi bahan bagi Bappenas untuk membuat kebijakan berupa program peningkatan kualitas dan kompetensi perencanaan pembangunan bagi pemerintah daerah. Dan di Bappenas tentunya ada Pusdiklatren yang tentunya akan mengembangkan kurikulum-kurikulum untuk peningkatan kapasitas perencanaan bagi Bapak Ibu di seluruh Indonesia tentunya.
Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terhadap keynote speech ini mewakili Bapak Deputi, dan kita akan lebih dalam mendengarkan pengalaman dari Jawa Barat dan Temanggung eh, terhadap bagaimana menyiapkan dan realitas dokumen perencanaan dan pelaksanaannya di daerah. Kenapa bisa memperoleh predikat tertinggi di dalam PPT ini. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu, para perencana seluruh Indonesia. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Rohmat ya, luar biasa sekali kita sudah mendengarkan apa saja substansi penilaian untuk PPD. Dan yang menarik ini Pak, highlightnya di kawasan timur Indonesia ya Pak ya. Ingin diangkat lebih ke khasannya untuk memperbaiki kualitas dokumen, proses-proses Ya, perencanaan, dan juga mungkin betul. akselerasi ya Pak ya untuk pembangunan di kawasan timur Indonesia ya. Betul Bu Suryani. Ya, terima kasih sekali Pak Rohmat. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan pindah ke sesi pemaparan dari dua narasumber